Perkenalkan, nama saya Andreas Oktanope Malau. Di sini saya membuat tugas 2, rangkaian listrik 2 dengan pokok materi kapasitansi. Kapasitansi dalam rangkaian listrik. Kapasitansi dalam rangkaian listrik mengacu pada kemampuan suatu sistem listrik untuk menyimpan muatan listrik. Ini terjadi ketika dua konduktor terpisah dihubungkan oleh suatu material isolator, biasanya disebut sebagai dielektrik, membentuk sebuah kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik yang terdiri dari dua konduktor yang terpisah oleh material isolator, dan kemampuannya untuk menyimpan muatan disebut kapasitansi. Kapasitansi diukur dalam satuan farad. 1 farad adalah kapasitansi ketika 1 coulomb muatan disimpan, menyebabkan perbedaan potensial 1 volt antara kedua konduktor. Kapasitansi suatu kapasitor bergantung pada beberapa faktor, termasuk luas permukaan konduktor, jarak antara konduktor, dan jenis material dielektrik yang digunakan. Kapasitansi dalam rangkaian listrik memiliki beberapa aplikasi, termasuk penyimpanan energi dalam bentuk listrik, menyaring sinyal, stabilisasi tegangan, dan banyak lagi. Dalam rangkaian listrik, kapasitor sering digunakan untuk mengatur aliran arus listrik, menyediakan tegangan stabil, atau menyimpan muatan untuk aplikasi tertentu. Kemudian perbedaan dengan yang lainnya. Induktansi adalah kemampuan suatu rangkaian untuk menghasilkan tegangan induksi saat arus berubah dalam waktu tertentu. Ini umumnya terkait dengan perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang berubah dalam kumparan atau induktor. Induktansi diukur dalam Henry. Yang keduanya adalah kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu rangkaian untuk menyimpan muatan listrik saat diberikan tegangan. Ini terjadi antara dua konduktor terpisah oleh isolator atau dielektrik. Ketika tegangan diterapkan, muatan terakumulasi di kedua konduktor. Dan kapasitansi adalah ukuran seberapa besar muatan yang disimpan per unit tegangan. Kapasitansi diukur dalam farad. Kemudian perbedaannya yang ketiga yaitu impedansi. Impedansi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan total hambatan terhadap aliran arus bolak-balik dalam suatu rangkaian listrik. Ini adalah kombinasi dari resistansi atau hambatan terhadap arus bolak-balik dalam rangkaian, induktansi atau hambatan terhadap perubahan arus dalam waktu, dan kapasitansi atau hambatan terhadap perubahan tegangan dalam waktu. Impedansi diukur dalam ohm. Dan yang terakhir adalah admitansi. Admitansi adalah kebalikan dari impedansi dan menggambarkan seberapa mudah arus bolak-balik dapat mengalir melalui suatu rangkaian. Admitansi diukur dalam Siemens. Admitansi juga dapat dilihat sebagai kombinasi dari konduktansi atau kemampuan suatu rangkaian untuk mengantarkan arus, dan susceptansi atau kemampuan suatu rangkaian untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian adalah perhitungan rumus. Rumus matematis untuk menghitung kapasitansi atau sebuah kapasitor adalah
C sama dengan epsilon A per D, di mana C adalah kapasitansi dalam farad, epsilon adalah permitivitas relatif atau dielektrik dari bahan isolator atau kedua konduktor. Permitivitas relatif merupakan konstanta yang menggambarkan seberapa baik sebuah bahan dapat mengizinkan medan listrik melalui dirinya. Jika bahan adalah vakum, maka permitivitas relatifnya adalah 1. A adalah luas permukaan konduktor yang berdekatan atau diukur dalam meter persegi. Sedangkan yang D adalah jarak antara kedua konduktor atau diukur dalam meter. Ini adalah contoh gambarnya, yaitu contoh gambar kapasitor paralel. Ketika kapasitansi suatu kapasitor bertambah, maka kapasitor-kapasitor tersebut dihubungkan secara paralel. Ketika dua plat yang saling berhubungan dihubungkan bersama, daerah tumpang tindih yang efisien dapat ditambahkan melalui jarak yang stabil di antara keduanya, dan oleh karena itu nilai kapasitansinya yang sama berubah menjadi kapasitansi individu ganda. Bank kapasitor digunakan di berbagai industri yang menggunakan kapasitor secara paralel. Setelah dua kapasitor dirangkai paralel, maka tegangan V pada setiap kapasitor adalah sama, yaitu FEQ sama dengan FA sama dengan FB, dan arus IEQ dapat dipisahkan menjadi dua elemen seperti IA dan IB. Contoh gambarnya sudah ada. Dan selanjutnya ke kapasitor dalam seri. Ketika sejumlah kapasitor dihubungkan secara seri, tegangan yang diberikan pada kapasitor adalah V. Jika kapasitansi kapasitor adalah C1, C2, dan seterusnya, maka kapasitansi kapasitor yang bersangkutan bila dihubungkan secara seri adalah C. Tegangan yang diberikan pada kapasitor adalah F1, F2, F3, dan seterusnya masing-masing. Dan itu adalah contoh gambarnya. Kemudian ini adalah contoh soal. Sebuah kapasitor memiliki permitivitas relatif epsilon R sama dengan 5, luas permukaan konduktor A sama dengan 0,02 meter persegi, dan jarak antara kedua konduktor D sama dengan 0,01 meter. Tentukan kapasitansi kapasitor tersebut. Ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama diberikan adalah epsilon R sama dengan 5, A sama dengan 0,02 meter persegi, dan D sama dengan 0,01 meter. Kita akan menggunakan rumus kapasitansi, yaitu C sama dengan epsilon A per D. Dan mari kita substitusikan nilai yang diberikan. C sama dengan 5 dikali 0,02 per 0,01. Maka kita dapatkan hasilnya C sama dengan 0,01 per kita mendapatkan hasil C sama dengan 0,1 per 0,01. Dan kita mendapatkan hasilnya lagi C sama dengan 10 farad. Jadi kapasitansi
kapasitor tersebut adalah 10 farad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.